akhir dalam membuat etika anak soleh itu, kalau dalam sebagian kitab ilmu hikmah, kita itu jangan sampai terjadi jina swasta. Jina swasta, ya, maksudnya? Ya, kan ada jina negeri juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, my brother and sister dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih kepada brother and sister yang selalu setia menunggu konten-konten dari Santri Alit Official. Oke, my brother and sister, podcast kali ini kita ditemani oleh seorang ustadz atau kiai yang luar biasa milenial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menanyakan tentang hukum ataupun tata cara yang baik, khususnya di permasalahan ingin menciptakan generasi ataupun penerus yang lebih baik. Ya, contohnya anak yang soleh itu seperti apa, gitu ya. Kita langsung tanyakan aja ke ustadz milenial ini, bagaimana caranya menciptakan anak biar anak itu menjadi anak yang soleh atau soleha. Mungkin di situ ada tutorialnya gitu atau gimana? Jadi pertanyaannya 18 tahun nyincet. Oh, 17 tahun ke pinggir nih. Jadi memang dalam agama itu kalau kita lihat riwayat gitu ya. Iya. Para nabi itu ketika diuji soal harta ataupun soal penyakit itu beliau pada kuat kesabarannya. Tapi ketika diuji soal anak itu rata-rata banyak sekali yang hampir angkat tangan. Iya. Moleak kalau kata bahasa Sunda. Oleh. Terbukti dengan tercatatnya anak seorang nabi. Siapa? Pasti kenal. Kan'an, ya, putranya Kanjeng Nabi Nuh mencatatkan tinta hitam dalam Al-Quran. Iya. Apalagi kita, Iya. berarti sangat sulit sekali untuk menciptakan anak yang soleh. Oleh karena itu dalam agama aturan mencetak anak yang soleh bukan hanya ketika anak tersebut sudah lahir, bukan hanya sekedar ketika dalam kandungan saja, bahkan ketika ya barusan ditanyakan itu. Jadi ketika membuatnya itu ada doa khusus. Wah, brother and sister, ternyata ada doa khususnya. Mungkin sebagian daripada brother and sister Villa belum tahu doa apa yang harus dibacakan ketika gitu ya. Apa sih Panipiro. Ini harus ada doanya khusus nih, jangan terlewatkan karena mungkin orang baru ketemu langsung main tanda aja, langsung gabruk gitu kan. Nah, di sini ada caranya dan juga doanya. Mari kita simak selanjutnya. Untuk doanya memang kan harusnya panjang ya. Iya. Cuma kita nggak usah panjang-panjang lah. Yang lebih penting cepat aja, ya? yang lebih cepat. Biar cair. Karena kalau harus baca surat Yasin dulu, surat Yusuf dulu, ya Nanti subuh itu mah. Subuh nanti bacanya ini. Kalau para ulama zaman dahulu biasanya ketika mau berhubungan badan, baca doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Atau kalau kita artikan, kita semua Allahumma ya Allah, kita meminta pertolongan agar dijauhkan daripada setan. Kenapa kalau dijauhkan setan? Padahal nggak ikut nikah gitu ya, nggak ikut akad, nggak ikut apa, kok tiba-tiba setan. Karena kalau kita tidak memohon perlindungan kepada Allah akan terjaga dari setan, ditakutkan ketika benih-benih, maaf, yang disebut air mani tersebut terus menjadi anak, nanti takut kecampur sama air maninya setan. Dan kalau itu sampai terjadi, terus anaknya lahir ke alam dunia, berarti nanti ada anak hasil perpaduan antara manusia dan setan. Makanya nanti bentuknya manusia, anaknya setan. Nah itu masalahnya. Karena apa? Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, brother and sister juga yang merasa frustasi, kenapa anaknya kok kayak setan anaknya? Ya mungkin dulu pas buatnya tidak memohon perlindungan sehingga air maninya kecampur sama setan berjamaah. Mungkin setan ikut-ikutan gitu di kepala si unyilnya itu, mungkin nitipin gitu. Ya ikut nitip.
Itu kalau bisa menggunakan bahasa Arab. Kalau nggak bisa ya menggunakan bahasa kita juga nggak apa. Iya, karena Allah Maha tahu. Iya, karena setahu kita kalau kita memaksakan daripada memaksakan nanti malah salah juga masalah kan. Iya. Nanti Allahumma jannibna yang dibaca sakaratil maut. Cepetnya bukan cepat keluar malah cepat mati. Cepat mati dibayar. Ya. Terus gimana jadi parah ya? Ya. Terus selanjutnya Selain itu ada tata caranya juga ya. Contoh dalam aturan agama itu tidak boleh ketika haid itu harus dihindari. Kenapa sih? Orang misalkan ada bahasa istri saya, kawin saya, iya itu istri kamu. Tapi masalahnya kata sebagian ulama kalau kita memaksakan ketika haid nanti anaknya itu akan cacat, mengalami cacat. Iya. Tapi kita juga jangan sudon kalau melihat orang yang kurang sempurna kita wah ini bapaknya melabrak ini lampu merah. Karena kan ada undang-undangnya ketika lampu merah hidup itu tidak boleh lewat kalau belum pakai helm. Harus berhenti. Ya, harus berhenti gitu. Terus ada lagi aturannya kalau ketika ingin berhubungan badan itu harus posisi pengen. Ya, kalau nggak pengen maksain gitu nggak usah aja. Kenapa? Karena nanti berdampak kepada anaknya kurang cerdas. Oh gitu. Ya. Makanya kalau ada anaknya lemes, diajak mikir juga nggak jalan-jalan, itu dulu orang tuanya nggak semangat mungkin dalam buat. Tapi kan gini, kalau masalah kayak gitu kan biasanya semangat gitu. Kok memang ada gitu ya, nggak semangatnya gitu atau moodnya kurang gitu? Saya bertanya dulu kepada antum sudah lihat? Belum. Ya jadi maksudnya gini kita itu hidup di dunia. Iya. Bedanya nikmat dunia dan nikmat akhirat ya seperti itu. Kalau nikmat dunia enaknya itu di awal. Iya, kayaknya dulu saya juga bermimpi kayak gitu. Kalau punya istri pastinya bakal luar bulan. Bakal terus-terusan. Ternyata satu malam enaknya cuma satu kali. Coba 5 kali, 10 kali ya gempor kita nggak bakalan kuat makan. Kamu hobi makan? Ya, hobi. Nah, makan itu enaknya itu 1 piring, 2 piring. Coba makan kamu 100 piring, enak nggak? Kebakar langsung muntah. Iya, makan. Begitupun dalam nikah, berhubungan suami istri dalam tanda kutip ya begitu. Itu ada masa malesnya. Iya, tapi itu ingat, walaupun kita malas kita harus maksain karena itu adalah merupakan kewajiban. Iya. Tapi kalau misalnya begini kan, misalkan nih, suaminya mau ngotot banget gitu, kencang gitu, istrinya nggak mau, atau sebaliknya gitu. Nah itu cara ngatasinya gimana? Cara ngatasinya kalau seperti itu ya Pak Herot ya. enggak lah, kita harus sadar, ya. Kita harus sadar bahwa ketika kita berani mengambil keputusan untuk menikah, berarti di situ kita ada 2 kewajiban. Pertama kewajiban lahiriah, yang kedua adalah kewajiban batiniah. Dan ketika salah satu ini timpang, maka ingatlah kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Makanya buat kawan-kawan, brother and sister yang sudah mulai bosan dengan suaminya ataupun bosan dengan istrinya, ingatlah itu merupakan kewajiban. Dan kalau kita melanggar kewajiban, berarti kita siap-siap akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak sempat tobat dulu. Makanya bahkan ada bahasa gini tuh, orang yang gitu pahalanya gede. Segede kalau diibaratkan. Kalau diibaratkan orang gitu sekali itu dihitungnya sodako. Kan ada riwayat itu orang miskin datang, ya Rasul enak banget ya jadi orang kaya, pengen nyumbang masjid sumbang, pengen apa aja, pengen haji. Dalam puasa orang miskin dan orang kaya sama. Dalam sholat juga sama, nggak ada orang miskin sholatnya subuh aja, duhur nggak usah, nggak, orang kaya juga sama. Cuma dalam bab sodako kami nggak bisa. Jawaban Rasulullah, apa nggak ada cara lain? Wa fi bun'i ahadikum, dalam kepunyaan istri kamu itu terletak ada sodako. Masuk sodako. Iya, kotak amal. Kotak amal di situ. Kotak amal.
Sampai sahabat juga kaget, jangankan antum, jangankan kita, ya. Sahabat dulu kaget. Ayati ahaduna sodako, ya Rasul, masa gitu kan mencurahkan nafsu kita, masa itu dihitung pahala, orang nggak usah dikasih pahala aja kita pasti pengen. Kata Rasulullah, lah kita menghilangkan duri dari jalan agar orang lain terkacubah ataupun tidak terpleset, itu dapat pahala. Apalagi kita berhubungan suami istri itu akan menghindarkan diri kita dari api neraka, pastilah dapat pahala yang sangat besar. Kudu buru-buru itu. Dan yang terakhir dalam membuat etika anak soleh itu, kalau dalam sebagian kitab yang hikmah, kita itu jangan sampai terjadi zina swasta. Zina swasta, ya, maksudnya? Ya, kan ada zina negeri juga ya. Enggak, kalau zina negeri itu kayak gini, kita pengen sama si A, kita laksanain di luar nikah, itu zina negeri. Kalau zina swasta itu kita pengen sama si A, ngebayang artis siapa gitu, tapi ngelakuinnya sama istri kita sendiri. Itu gak boleh? Gak boleh, karena apa? Yurisul bodoh, mewariskan anaknya gede adat. Makanya buat kawan-kawan yang kalian merasa gede adat, gampang ngamuk, jangan-jangan orang tua kalian dulu zina swasta. Zina swasta. Iya. Jadi pengennya sama siapa, lakuinnya sama si itu. Cuma kan tenang aja, karena Rasulullah sendiri zaman dulu mengatakan, menguatkan kepada orang yang sudah menikah, yang sudah lama, karena udah lama tuh pasti ada rasa bosan. Bahasanya gini, fa'innal bud'a wahid. Jadi yang itu tuh rasanya sama, cuma beda bentuk aja, gitu. Jadi walaupun orangnya kayak gimana, itunya tetap sama. Makanya buat antum nih nikah mau dapat yang kayak gimana, udah pasrah aja kepada Allah, karena rasanya sama. Begitu. Ya. Cuma cepet-cepet aja nikah. Karena dulu ada ulama yang nyesel nggak sempat nikah masuk surga, ketemu bidadari. Ketika ditanya bunga di surga, aduh nyesel, woy. Kenapa kok nyesel? Nggak bisa ngebedain mana rasanya surga dunia dan surga akhirat. Terus selain tadi baca doa, terus kemudian tidak boleh memikirkan wanita lain gitu kan, atau suami lain. Selain itu apa lagi? Ya, setelah itu tentunya ketika sudah mulai kandungan, rajin-rajinlah baca doa, apa itu surat Yusuf atau surat Maryam, karena kita tidak ada yang tahu bahwa anak itu akan lahir laki-laki atau perempuan. Terus harus ingat hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa orang itu ditiupkan ruhnya ke dalam kandungan. Ya. Di situ mulai rizkinya, ajalnya. Jadi untuk mempersiapkan pendidikan seorang anak, mencetak anak yang soleh, generasi yang baik, generasi yang hebat, generasi yang menjadi generasi pelopor, bukan generasi pelakor, ya, generasi yang luar biasa, bukan generasi yang biasa di luar. Itu caranya dengan cara dalam agama Islam dididik mulai daripada pembuatannya, terus dalam kandungannya, begitu lahir, begitu bahkan kalau dalam agama Islam kalau anak sudah balik itu sudah nggak ada kewajiban orang tua, ya kan? Jadi adanya pendidikan kepada anak itu sebelum menuju balik jauh-jauh. Cuma kesalahan di kita mikirin anak itu kalau udah balik baru dipikirin, ya udah jebol baru. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi brother and sister, dari awal sampai akhir untuk menciptakan generasi yang lebih baik, ya anak yang lebih soleha dan juga lebih berbakti kepada orang tuanya. Ya seperti tadi, ya misalkan sebelum berhubungan harus membaca doa biar setan dan jin iblis lainnya tidak ikut-ikutan. Kemudian samping itu juga seorang suami tidak boleh menghayal atau memikirkan istri ataupun wanita lain, begitupun istrinya tidak boleh seperti itu, karena nantinya takutkan anaknya itu menjadi pemarah gitu ya, sering marah bodoh. Kemudian setelah itu ketika bayi dalam kandungan juga sama, harus ditarbiyah. Ya tarbiyahnya ibunya harus baca Al-Quran seperti surat Maryam, kemudian surat Yusuf, kemudian yang terakhir tadi itu selain itu
pendidikan setelah lahir sampai sebelum masa balik. Oke, my brother and sister, gimana, sudah jelas semuanya? Ada lanjutan atau gimana pesan buat brother and sister? Buat pesan-pesan buat brother and sister, pokoknya menurut kami gitu ya, cukuplah generasi kita yang berdosa, jangan sampai kita mencetak generasi berdosa yang baru. Nah, ya. Oke, terima kasih. Ayo hijrah biar hidup lebih. Dan ingat, ngaji itu kudu santri kudu ngaji. Ini perlu di like nggak? Perlu di komen? Perlu. Subscribe? Oh, banget. Oh ya, makanya komen, like, and subscribe, share juga. Oke, my brother and sister, jangan lupa ya yang tadi. Terima kasih atas perhatian semuanya, sudah setia menunggu ataupun menonton kita dari awal sampai akhir. Ucapan kami yang terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.